Baik, para romo, suster, brother, bruder, Bapak Ibu sekalian. Recording in progress. Selamat sore dan selamat malam untuk Indonesia bagian timur. Ya, selamat bertemu kembali. Hari ini kita masuk pada sesi yang kedua, seri webinar pemikiran Paus Fransiskus dengan tema besar pendidikan sebagai pembaharuan perjanjian antara manusia dan lingkungan. Dan sesi pertama dengan tema gagasan Paus Fransiskus tentang pendidikan dan spiritualitas ekologis. Pada sesi 2 ini dengan tema Laudato Si, mengembangkan jalur pedagogis bagi etika lingkungan yang nanti secara khusus akan dipaparkan oleh Romo B. Witono. Para Romo, Suster, Bapak Ibu sekalian, kita akan masuk pada sesi webinar pada sore hari ini, dan saya Theo Warkito dari MNPK sebagai MC. Kami mengucapkan selamat datang kembali dalam webinar yang kedua ini, dan nanti akan sampai pada sesi yang keempat. Sebelum kita masuk pada sesi webinar, kita akan doa malaikat Tuhan dan doa pembukaan terlebih dahulu, dan doa dari Laudato Si yang akan dipimpin oleh Ibu Ruli. Monggo, kami persilakan Bu Ruli. Ya, baik. Terima kasih Pak Theo. Romo, bruder, suster, ibu bapak, mari kita awali webinar kita pada sore hari ini dengan berdoa malaikat Tuhan, dan kita lanjutkan dengan doa pembukaan webinar. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa pada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Terima kasih. Kita lanjutkan dengan doa Laudato Si. Oke, terima kasih. Allah Pencipta, bantulah kami melihat kehadiran-Mu dalam wajah semua teman yang berkumpul dalam lingkaran Laudato Si kami ini. Bantulah kami agar bersama dan melalui mereka kami mengalami suatu pembaharuan harapan dan kepercayaan di tengah perjuangan kami untuk kesejahteraan umum dan penyembuhan bumi yang terluka ini. Dan dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata dalam tubuh kami. Syukur kepadamu sebab tidak segala sesuatu terletak dalam tangan kami.
Ya, kami bersyukur akan hal itu. Kami percaya akan pemeliharaan ilahi-Mu dan kami mohon agar Engkau memberkati lingkaran Laudato Si kami ini, agar selalu dapat menjadi saksi kasih dan persahabatan-Mu. Amin. Mohon berkat-Mu ya Bapa. Di dalam webinar sore hari ini, kami akan semakin mendalami Laudato Si bersama Romo B. Kiranya Engkau memberkati segala proses dari awal hingga akhir. Berkati juga jaringan internet kami, agar kami boleh mendengarkan, belajar bersama Romo B dengan jaringan yang lancar. Ini semua kami mohon dengan perantaraan Yesus Tuhan dan pengantara kami. Mohon berkat dari Romo Darmin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Semoga seluruh kegiatan kita pada webinar sesi kedua ini selalu dilindungi, dibimbing, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa Roh Kudus. Selamat malam. Terima kasih Amin. Romo. Saya kembalikan Pak Theo. Ya, terima kasih Bu Ruli yang telah memimpin doa kita pada sore hari ini. Sebelum kita masuk pada sesi Romo BI nanti yang akan dipandu oleh Mas Lili, mohon Pater Darmin untuk memberikan sapaan kepada para peserta. Waktu kami silakan Pater Darmin, walaupun tadi sinyalnya agak sedikit bergoyang. Baik. Pak Teo, apa suara saya terdengar? Iya, Pater, dengar. Oke, baik. Terima kasih Pak Teo sebagai MC pada webinar kita sore ini. Saya ingin menyapa kita semua saudara-saudari sebangsa setanah air yang terdidik, terkasih, dan terhormat. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Bapak, kembali. Ibu, saudara-saudari, para suster, bruder, frater, dan siapa saja yang mengikuti webinar ini, saya mengucapkan limpah terima kasih. Dan tentu saja secara khusus sahabat saya, rekan saya, teman saya, Romo B yang di tengah segala kesibukannya masih meluangkan waktu, pikiran, gagasan, dan terutama hatinya untuk bersama kita sore ini mendalami Laudato Si dari perspektif pendidikan dan etika lingkungan. Kita berharap bahwa dengan sharing, refleksi, dan juga input masukan dari Romo B, kita semakin yakin bahwa bumi ini kalau ditindaki dengan prinsip-prinsip etika moral, maka kita mampu mempromosikan lingkungan hidup yang semakin sehat dan bahagia berkelanjutan. Karena itu saya ucapkan limpah terima kasih untuk kita semua yang hadir dan secara khusus Romo B. Selamat berwebinar sore ini dan saya yakin semuanya ini akan membawa berkat bagi kita. Terima kasih. Salam kasih persaudaraan. Ut omnes unum sin. Terima kasih, Pater. Sekarang Pater sudah kelihatan segar dan selamat melanjutkan perjalanan dari Labuan Bajo. Semoga cuaca semoga baik. Baik. Ya, selamat jalan. Selamat jalan. Ya. Baik, para Romo, Suster, Bapak Ibu sekalian, kita akan masuk pada sesi webinar Laudato Si mengembangkan jalur pedagogis bagi etika lingkungan yang akan dipandu oleh salah satu moderator yang cukup aktif di dalam lembaga pendidikan Katolik. Beliau adalah
Mas Siprianus Lili Krismantoro Putro, atau kita sering memanggil beliau Mas Lili, orang asli Jogja dan sekarang juga sedang berada di Jogja. Beliau masih muda dan aktif menulis, juga hampir sama dengan Romo Bey, aktif di dalam setiap aktivitas di lembaga pendidikan Katolik kita. Beliau merupakan Secretary of the Pastoral Development Unit for Society and Advocacy of Semarang Archdiocese. Nah, beliau sebetulnya merupakan seorang lulusan sosial atau sospol ya, ilmu sospol dari UGM. Dan beliau saat ini banyak sekali pendidikan formal dan informalnya. Saya tidak bisa membaca karena ada 6 lembar. Saya cukup sampaikan bahwa beliau seorang yang sangat aktif di beberapa lembaga ataupun organisasi yang bergerak dalam sosial, yaitu Mas Lili Krismantoro Putro. Untuk waktu selanjutnya dan sepenuhnya untuk memandu acara atau sesi yang akan disampaikan oleh Romo Bey. Kami persilakan Mas Lili. Baik, terima kasih sekali Pak Theo. Selamat malam Romo, selamat malam Pak Theo, dan selamat malam Romo, Suster, Bapak Ibu semuanya. Kita bersyukur kita bisa bertemu lagi pada malam hari ini. Jadi saya dari Jogja. Tadi kalau namanya bahasa Inggris agak susah. Kami di Keuskupan Agung Semarang ada unit pengembangan pastoral kemasyarakatan dan advokasi. Itu lembaga mitra dari Komisi AK, Komisi KPKC, dan Komisi Kerasulan Awam atau PK3. Begitu. Dan saya kebetulan menjabat sekretaris di situ. Dan kalau di Laudato Si Indonesia, saya kebetulan menjadi koordinator dari teman-teman. Begitu Pak Theo. Baik, selamat malam Bapak Ibu semuanya. Selamat malam Romo. Sore hari ini kita akan bersama-sama berdiskusi Bapak Ibu bersama dengan Romo Bey. Nah, sebelum beliau menyampaikan paparan beliau, saya akan menyampaikan kepada Bapak Ibu semuanya CV beliau. Jadi kalau saya cuma 6 lembar, CV beliau itu berapa ya Romo ya? CV beliau 28 lembar, jadi saya belum ada apa-apanya. Baik. Ya, ini adalah beliau, Romo Odemus Bey Witono. Dengan S1-nya ada berapa itu? 4. Kemudian beliau juga master, kemudian sedang kandidat doktor. Kemudian beliau ini lahir di Jakarta 31 Juli 1973. Selamat ulang tahun Romo. Terima kasih. Baru saja ini. Kemudian Romo saat ini menjabat sebagai Direktur Perkumpulan Strada, tetapi sebelum itu Romo sudah sejak lama terlibat aktif di begitu banyak lembaga pendidikan Yesuit, mulai dari ketika frater, kemudian menjadi pembina di Nabire, di Kolese Minister, di Kolese Lakerock, Armanville, kemudian beliau tersiar di Ateneo de Manila, kemudian kembali lagi ke Nabire, kemudian beliau ke Jakarta tahun 2013 sampai 2019, menjabat sebagai Direktur Civita Youth Camp, salah satu pusat pendampingan kaum muda yang strategis dan legendaris itu di Indonesia. Kemudian 2020 sampai 2023 beliau menjadi pengurus MPK Keuskupan Agung Jakarta, dan saat ini beliau menjadi Direktur Perkumpulan Strada, kemudian Sekretaris Pengurus Yayasan Sanggar Pratiwi, kemudian anggota tim ad hoc Canisius Training Center di Gunung Putri, kemudian juga ex officio sebagai pembina Ikatan Alumni Siswa-Siswi Perkumpulan Strada. Nah, kebetulan ini latar belakang pendidikan beliau, menempuh ekonomi manajemen perusahaan di Universitas Terbuka, kemudian alumni filsafat dan teologi SDF Bhiarkara, kemudian alumni School of Management Universitas Sanata Dharma, dan kemudian saat ini masih menempuh kandidat dokter filsafat di SDF Bhiarkara. Kemudian pernah kursus di Thailand, Filipina, Kamboja, dan Spanyol. Nah, mulai dari halaman ini, Romo, Suster, Bapak Ibu semuanya, sampai ke belakang, ini adalah karya tulis beliau. Jadi ada 26 halaman itu karya tulis Romo. Jadi ya ampun, saya menyerah saja sudah. Jadi banyak sekali karya beliau di mana-mana begitu. Baik, kita tidak akan berlama-lama lagi. Kita
kita akan segera menyapa Romo. Selamat malam Romo. Selamat malam Mas Lili, salam sehat. Ya, salam sehat Romo. Baik, ini waktu dan tempat saya serahkan kepada Romo. Silakan Romo, apakah Romo mau share screen atau kami share screen Romo? Ya, saya coba share screen boleh. Ya, saya coba siap, Romo. Ya. Dan bisa buka. Bisa ya? Bisa, Romo sudah co-host. Ya. Bisa ya. Iya, baik. Saya ini kan ya. Iya. Saya nggak bisa slideshow, mana slideshow ini? Di bawah gitu Romo. Kelihatan slideshow ya. Ya, di bawah itu Romo. Di bawah mana? Sini ya? Iya. Oh iya ini. Ya. Nah, oke. Udah. Baik, Bapak Ibu, Suster, Romo, Frater, dan sebagainya. Saya akan mengambil satu tema menarik ini ya. Laudato Si mengembangkan jalur pedagogis bagi etika lingkungan. Saya mulai dengan sebuah pengertian dulu ya. Bahwa pedagogi dalam banyak literasi itu dipandang sebagai strategi mengajar, dan perannya dalam menanamkan nilai-nilai keberlanjutan itu sangat penting, terutama kepada para murid. Mengapa ini saya pakai ya? Karena berdasarkan Laudato Si artikel 213 itu sangat jelas bahwa pendidikan untuk peduli lingkungan itu perlu ditanamkan sejak dini, sejak kanak-kanak ya sampai remaja, kemudian pastinya sampai dewasa setelah itu. Sehingga butuh strategi memang. Nah, di perkumpulan strada atau di sekolah-sekolah yang lain kan ada taman kanak-kanak atau pendidikan PAUD ya, kemudian ada SD, SMP, SMA, SMK. Saya kira ini menjadi ladang yang subur ya, menanamkan semangat cinta lingkungan ya. Karena ini sangat mendesak Bapak Ibu semua. Jadi untuk merusak lautan itu sejak tahun 1950 sampai sekarang itu kerusakannya melampaui dari separuh lautan itu udah rusak. Karena apa? Karena eksploitasi, karena limbah, karena macam-macam begitu ya. Penangkapan ikan secara besar-besaran. Dan itu menyedihkan ya. Hanya dalam waktu sekitar 50 sampai 70 tahun bumi kita ini mengalami kerusakan yang sangat parah. Bahkan banyak negara memberikan sumbangan sampah plastik misalnya ke laut kita. Itu angkanya volumenya besar sekali. Saya kira supaya itu bisa dicegah semuanya ya, saya kira yang namanya etika lingkungan itu sangat penting supaya kesadaran bersama itu menjadi gerakan ya. Kemudian pengintegrasian etika lingkungan dalam kurikulum untuk menciptakan generasi yang peduli terhadap lingkungan ini suatu hal yang sangat mendesak. Kalau kemarin kalau dari papernya Romo Martin Harun itu sangat jelas ya, bahwa kerusakan-kerusakan yang terjadi di lingkungan itu memang ya satu sisi mengiris-iris hati kita, perasaan kita, karena kita hidup dan tinggal di bumi yang sama. Tetapi di sisi yang lain kan kita punya relasi dengan alam, ya, dengan lingkungan. Ya apalagi kalau Paus Fransiskus berkaca pada spiritualitas Fransiskus Assisi ya, bagaimana harmoni dengan lingkungan, dengan alam ya, itu sangat penting dan sangat diperhatikan. Bagaimana kosmologi kita ya dari alam ya, lautan, hutan, belantara dan sebagainya itu menjadi saudara kita, menjadi saudari kita yang layak untuk dijaga, untuk dilestarikan dan sebagainya. Tetapi untuk ke sana kan butuh strategi. Ya, maka sejak dini anak-anak itu sudah dilatih ya lewat kurikulum bagaimana mencintai ibu bumi, mencintai alam, mencintai lingkungan. Dengan demikian semua tatanan itu bisa dijaga dengan baik
berdasarkan campur tangan manusia yang sebetulnya sudah dibekali hati nuraninya atau suara hatinya untuk menjadi peduli dengan lingkungan. Nah, istilah etika sendiri kan sangat terkait dengan moralitas ya. Atau itu sebenarnya bagian dari filsafat ya, yang mau tanda petik menilai ya baik buruknya, dan juga bagaimana kita memperhatikan lingkungan kita itu secara etis, apakah ini bisa dipertanggungjawabkan atau tidak. Dan itu butuh pengetahuan yang memadai ya. Pernah kan Tuhan Yesus mengatakan di kayu salib itu, Bapa ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Nah, jangan sampai itu terjadi. Kita mesti memahami bahwa kita tinggal di bumi yang sama, dipijak di rumah kita bersama ini. Bagaimana dengan pengetahuan dasariah kita, bagaimana kita menjaga itu semua, yang secara etis bisa kita pertanggungjawabkan. Apa yang kita makan, apa yang kita minum, apa yang kita hasilkan dari lingkungan alam kita, ya mudah-mudahan itu tidak merusak alam kita. Karena apa? Karena kita dibekali oleh pendidikan lingkungan yang baik. Kemudian tantangan ya, bicara tantangan saat ini itu yang saya kira tidak mudah ya. Polusi udara, darat, air itu sebagai ancaman serius terhadap kehidupan. Ya, dalam 50-70 tahun terakhir ini memang luar biasa. Pasca Perang Dunia Kedua itu, eksploitasi terhadap alam itu memang luar biasa mengerikan. Ya. Akibatnya apa? Banyak kerusakan di sana sih. Ya, hutan ditebang, kemudian juga penambangan liar, kemudian juga sampah ada di mana-mana, kemudian limbah udara ya, udara karbon monoksida macam-macam begitu, sehingga orang tidak lagi bisa bernapas dengan lega karena ionnya itu tidak lagi bersahabat dengan kita ya, seperti itu. Maka Paus Fransiskus menyoroti pentingnya menjaga bumi dalam ensiklik Laudato Si ini ya. Bagaimana Paus Fransiskus kita ini paus yang luar biasa ini, sangat detail. Kalau kita membaca seluruh dokumennya itu kan sangat detail ya. Misalnya mematikan keran air ya, jangan buang-buang air sembarangan, atau jangan membuang sampah ini dan sebagainya. Itu sangat detail. Biasanya kalau paus mengeluarkan ensiklik kan lebih ke tataran konsep atau tataran berdasarkan dokumen-dokumen gereja sebelumnya dan sangat teoritis. Tapi kali ini sangat bisa dilakukan ya, sangat praktis begitu ya, sangat praktis karena memang instruksinya itu sangat jelas supaya kita semua umat Allah, bukan hanya Katolik sebetulnya suara Laudato Si ini, tapi untuk semua orang yang tinggal di bumi ini itu bagaimana punya tanggung jawab yang sama dalam menjaga lingkungan. Itu menurut saya Paus Fransiskus dengan Laudato Si-nya ini keren banget lah, kalau bahasa gaulnya keren abis begitu ya. Karena apa? Karena tahta suci memperhatikan sampai sedetail ini. Karena apa? Selain itu juga ada urgensi yang mendesak ya. Karena kalau enggak susah gitu. Saya masih ingat waktu masih tugas pastoral sebagai frater di Bloki itu ada acara gerakan peduli sampah di Senayan begitu ya. Kemudian ada tagline bagus sekali itu. Kalau tidak ada tong sampah, kantongi aja gitu. Itu tagline yang menurut saya sangat menarik. Yang dibuat oleh pastinya orang muda lah pada waktu itu. Artinya orang tidak tergoda membuang di jalan atau di lapangan atau apa. Ya udah dikantongi aja dulu sampai nanti ketemu tempat sampah. Nah, tempat sampah pun sekarang kan mestinya ada yang organik, anorganik, plastik atau apa, itu jelas ya. Mana yang bisa diuraikan, mana yang tidak bisa diuraikan, dan sebagainya. Saya kira aura peduli lingkungan hidup itu sebetulnya sebelum Laudato Si sudah ada itu gerakan-gerakan. Saya kira Sagi 2005 itu sidang agung gereja waktu itu juga sempat menyinggung isu-isu tentang lingkungan. Apalagi Fransiskan ya, itu sangat jelas sekali.
visi misinya terkait dengan lingkungan hidup. Saya kira poin-poin ini untuk menjawab tantangan, ya, tantangan lingkungan hidup yang saat ini makin memprihatinkan, gitu. Kemudian ensiklik Laudato Si juga melihat signifikansi dan tema untuk utama ensiklik. Nah, kata perlindungan alam ini sangat digariskan oleh Paus Fransiskus. Perlindungan alam. Ya, bahkan kalau di dalam dokumen Serikat Yesus itu ada UAP itu, ya. Rumah kita bersama itu, bumi itu, ya perlu kita lindungi. Ya, kita bisa tantum kuantum, menggunakan sejauh perlu saja. Ya. Tapi kan yang terjadi adalah kemarin itu di tulisannya Romo Martin Harun juga disinggung kata keserakahan, ya, orang yang ingin mengambil dan sebagainya, tanpa mempedulikan generasi seterusnya atau mungkin lingkungannya, sesamanya, yang mengakibatkan hutan tidak lagi atau bumi ini tidak lagi terlindungi dengan baik. Maka pendidikan itu lewat kurikulum, lewat pedagoginya itu memegang peranan sentral, ya. Kalau merujuk pada artikel 213 tadi itu, ya, bahwa pendidikan sejak dini itu ada di lingkungan sekolah, ya, sejak PAUD sampai pendidikan menengah, kemudian bisa dilanjutkan di pendidikan tinggi. Kemudian juga hubungan antara kerusakan lingkungan dan krisis sosial dengan fokus pada solidaritas global. Itu dibahas itu, bahwa kita hidup bukan hanya untuk diri kita sendiri, ya. Misalnya kalau kita makan sampai ada yang tersisa, ya, kalau yang tersisa itu dikumpulkan, itu angkanya jadi banyak sekali, yang sebetulnya bisa digunakan untuk orang yang membutuhkan, yang mungkin kesulitan dalam hal mencari makan, begitu, ya. Artinya hal-hal seperti itu kan menjadi bentuk solidaritas global. Sederhanalah, ketika kita membuang sampah pada tempatnya, atau ketika kita menjaga atau menggunakan limbah-limbah yang menjadi limbah rumah tangga dengan kreativitasnya, kita jadikan alat apa, kemudian tempat apa dan sebagainya, dengan kreativitas kita ikut melindungi alam. Karena begitu alam itu menerima plastik, menerima benda-benda yang tidak bisa diuraikan, sebetulnya bumi itu terasa sakit karena mereka kedatangan barang-barang asing. Tetapi kalau barang gunakan, ya, misalnya saya terkesan di beberapa sekolah itu minyak jelantah bisa jadi sabun, begitu. Itu kan juga salah satu bentuk perlindungan. Plastik-plastik dikumpulkan bisa jadi kursi. Itu juga bentuk-bentuk perlindungan terhadap alam. Benda-benda itu tidak ada di laut atau benda itu tidak ada di sungai, tetapi bisa dimanfaatkan. Karena kalau itu misalnya ada di sungai banyak dan sebagainya, pasokan oksigen untuk ikan-ikan juga berkurang. Maka banyak juga yang ikan akhirnya mati dan sebagainya. Maka program-program yang memperdayakan bahan-bahan sisa atau yang tidak dipakai, kemudian kita gunakan lagi, kita bahkan dengan kreativitas kita menghasilkan karya bagus, itu sudah menjadi bagian dari perlindungan alam. Dan Paus Fransiskus mendorong itu, ya, dengan ensikliknya ini supaya lingkungan itu bisa terjaga. Kemudian juga hubungan antara kerusakan lingkungan dan krisis sosial. Itu, ya, krisis sosial ini penting, ya, karena individualisme, konsumerisme, hedonisme dan sebagainya, ya, itu membuat orang bisa jadi antisosial, asosial, tidak ada kepedulian dan sebagainya. Nah, ini bisa menimbulkan juga krisis, ya. Maka itu diperlakukan dengan solidaritas. Nah, kalau di KAJ itu solidaritas plus dengan subsidiaritas, gitu. Itu membantu yang
ya yang berkekurangan bukan untuk mengambil alih, tetapi mensubsidi, membantu. Dan bantuan kita terhadap alam itu sangat jelas. Ya, kita dengan akal budi kita dan sebagainya, bagaimana kita bisa merawat, ya, bahkan memperbaiki jika terjadi kerusakan lingkungan. Ada beberapa sekolah itu membuat menanam bakau ya di pantai itu. Jadi pantai yang rusak menjadi bagus. Bahkan ada beberapa pegunungan yang di Jawa Barat ya, dan juga di beberapa tempat yang tadinya gersang, tapi ada orang yang mencintai lingkungan kemudian menanam bibit ya dalam jumlah yang besar, ya akhirnya sekarang jadi hutan. Bagus ya. Itu juga menjaga harmoni ya dari lingkungan itu sendiri. Kemudian juga Laudato Si itu menjadi semacam panggilan moral dan aksi nyata. Paus Fransiskus mendorong perubahan gaya hidup yang lebih sederhana dan peduli terhadap lingkungan. Jadi sebetulnya punya uang 1 juta dengan uang 100.000 atau 200.000, volume uang itu bisa digunakan misalnya untuk makan 1 juta habis, atau 200.000 habis, atau bisa 100.000. Bahkan bisa kalau kita pergi ke warung yang di pinggir jalan yang sederhana itu, tetapi sehat, mungkin dengan 25.000 kita sudah kenyang. Judulnya sama-sama kenyang. Ada yang kenyang makan karena harganya 25.000, tetapi ada yang kenyang itu 1-2 juta gitu ya. Nah, Paus Fransiskus mau mengilustrasikan sebetulnya dengan kesederhanaan kita bisa membantu banyak orang. Misalnya saya dengan memakai dana sekian, saldo sisanya atau lebihnya atau bahkan kekurangannya, kalau si janda miskin memberi dari kekurangannya, dia bisa berbagi dengan orang lain. Ya. Jadi saya kira perubahan gaya hidup yang lebih sederhana sebetulnya punya semangat solidaritas. Ya, bagaimana kita kemudian peduli dengan lingkungan dan sebagainya. Ya, menyisihkan uang tabungan untuk membeli pohon misalnya, kemudian menanamnya. Kemudian juga ada ya satu kelompok mahasiswa saya pernah tahu itu mereka mengumpulkan uang untuk membeli burung-burung di pasar burung kemudian dilepas ya. Hanya saja kalau mahasiswa yang nggak tahu, disekep di mobil ya burungnya bisa mati. Tapi kalau dia tahu caranya, dibuka ya burung-burung itu bisa terbang bebas ya. Karena apa? Itu mempengaruhi ekosistem juga. Karena seperti kupu-kupu, burung bisa menaruh biji-biji sehingga muncul tunas, tumbuhan, tapi juga ada burung yang kecil yang bisa membantu proses penyerbukan, itu juga bisa terjadi. Artinya dana tidak semuanya untuk dirinya, tetapi juga bisa untuk membantu merawat bumi. Kemudian peran penting etika lingkungan dalam menjaga keberlanjutan alam. Ya, bicara tentang etika lingkungan itu sangat erat dengan tanda petik moralitas bangsa, moralitas orang-orang yang mendiami bumi itu sendiri. Kalau kita nggak peduli itu ya bisa saja kita bisa membanjiri sungai-sungai atau apa macam-macam dengan limbah rumah tangga. Bahkan kalau pengusaha itu bisa limbah yang berat ya di sungai dan sebagainya tanpa memperhatikan AMDAL, analisis mengenai dampak lingkungan dan sebagainya. Tetapi dengan adanya etika lingkungan itu ada kesadaran bersama, bukan hanya di skop lokal, tapi juga nasional bahkan global. Ya, bagaimana bumi ini dirawat bersama secara etis gitu. Jadi tahu takarannya, tidak dieksploitasi tanpa memikirkan keberlanjutannya. Itu kan bahaya sekali, ya bahaya sekali. Kemudian pendekatan pendidikan, cinta lingkungan penting untuk dikenalkan sejak dini dalam komunitas pendidikan. Ya. Ini yang sangat erat tadi dengan artikel 213 itu ya. Diperkenalkan sejak dini. Kalau itu terjadi,
Ya, orang mulai kalau mau membuang sampah atau misalnya kita berada di suatu lokasi, ya kita tergoda untuk membersihkan, membereskan. Beberapa potret ya, anak-anak muda turun ke sungai, ambilin sampah, kemudian bersihkan sungai, atau ada anak-anak yang membuat ekoenzim. Ya, kemudian ketika panen ekoenzim ditaruh di danau-danau atau telaga yang tercemar sehingga telaga itu menjadi pulih lagi ekosistemnya semacam-macam itu. Itu diperkenalkan sejak dini. Ya, menanam ini yang dari biji, ini yang dari stek, ini yang dari cangkokan, ini dari apa macam-macam. Ya kadang-kadang saya tuh pernah mengajak anak-anak muda pergi ke daerah mana itu dekat Bogor. Mereka belajar menanam padi, kemudian ikut nyuci, memandikan kerbau, kemudian melihat ikut panen kangkung dan sebagainya. Ternyata itu sangat menarik karena sebelumnya belum pernah. Pernah juga ada siswa-siswi yang dikirim live in di KPTT Salatiga ya. Mereka belajar tentang hewan ternak, lingkungan, tanaman dan sebagainya. Itu menarik sekali ya. Jadi kemudian peserta didik jadi paham, oh asal buah itu dari sini, oh daging itu ternyata bisa diolah dengan begini. Oh pupuk kandang itu dibuat dari misalnya kotoran sapi dan sebagainya, diolah sedemikian rupa sehingga menjadi pupuk ya. Jadi hal-hal seperti itu kan kalau diketahui peserta didik itu akan sangat membantu ya. Sehingga ketika mereka tergoda untuk merusak lingkungan, dia ingat pengalaman waktu di sekolah. Enggak, di sekolah dulu kami diajarkan etika lingkungan. Kami diajari untuk merawat bumi. Sekarang saya jadi pejabat atau pengusaha, saya akan menjaga lingkungan. Nah ini kan produk pendidikan yang bagus. Dia ingat waktu sekolah ya. Saya masih ingat karena guru saya itu namanya Pak David Darwin Noron itu kadang-kadang pergi ke sawah itu di dekat SD Serada Kampung Sawah. Saya lihat beliau ikut macul dan sebagainya. Wah itu bagi kami anak-anak sekolah waktu itu menginspirasi. Ya memang kebetulan guru kami itu punya ladang sawah ya, sehingga kami bisa lihat dan sebagainya. Waktu SMP kepala sekolah kami juga lulusan sekolah pertanian di Ambarawa ya. Kami ada dulu pelajaran pertanian sebagai pelajaran keterampilan. Saya harus meluku di sawah, bagaimana memacul di sawah dan sebagainya. Nah, interaksi dengan alam itu tidak pernah saya lupakan. Karena ini pembelajaran yang menarik, yang membekas di dalam pemikiran peserta didik. Maka saya kira guru-guru, pimpinan, kepala sekolah, atau bruder yang punya peserta didik, interaksi dengan alam itu penting karena itu menciptakan memori jangka panjang. Bahkan kita bisa membuat narasi atau cerita bagaimana persahabatan seorang anak dengan sebuah pohon, gitu ya. Tempat berteduh, tempat memanjat, tempat kadang curhat di atas pohon dan sebagainya. Terus mulai mencintai pohon-pohon yang ada, menjaga lingkungan yang ada dan sebagainya. Itu saya kira itu adalah buah-buah refleksi dari Laudato Si yang kemudian dikristalkan oleh peserta didik dan dilakukan dalam keseharian. Ini menarik. Kemudian warisan budaya mengenai harmoni dengan alam merupakan landasan untuk berkelanjutan. Jadi kalau budaya terkait dengan tradisi, menjaga lingkungan dan dengan baik itu sangat menarik kan. Kalau kita pergi di kampung-kampung, di desa-desa, itu ada semacam ritualnya, ritual panen, ritual mulai bercocok tanam, kemudian mendoakan lingkungan dan sebagainya itu supaya panennya berhasil. Itu kan interaksi manusia dengan alam, tetapi secara transenden juga menghadirkan Tuhan. Ya, menghadirkan Tuhan supaya kosmologi ini, lingkungan ini
tetap terjaga dengan baik ya. Dan kalau itu adalah warisan budaya, ya itu menarik sekali ya, karena lingkungan harmoni itu akan terjadi. Kalau kita naik gunung lah ya, ada suara burung berkicau, ada desiran angin, kemudian ada sentuhan pohon-pohon yang kita jumpai di sepanjang perjalanan. Kalau itu dikenakan pada hati kita, pada perasaan kita, maka itu akan beresonansi, menciptakan kegembiraan, penyembuhan, bahkan luka batin ya, karena alam itu kan juga turut menyembuhkan. Harmoni itu turut memberikan energi positif ya, energi positif. Dan ini hal yang menarik. Kemudian Laudato Si juga mengundang kita ya untuk melakukan gerakan bersama untuk bumi. Ya, kolaborasi global dalam merawat lingkungan untuk kebaikan bersama. Jadi bukan hanya dari Sabang sampai Merauke, tapi dari kutub utara, kutub selatan, dari ujung garis Greenwich itu ya, titik nol busur sampai kembali lagi ke 360 derajat, itu perlu berkolaborasi secara global, peduli dengan lingkungan. Ini yang perlu dijaga, Bapak Ibu semuanya. Kemudian perlu tindakan nyata individu dalam menjaga bumi seperti mendaur ulang dan mengurangi konsumsi plastik. Ya, serba plastik. Bahkan sekarang ada riset yang mikroplastik itu ada di banyak makanan atau minuman dan sebagainya. Hanya saja karena saking kecil kita nggak bisa. Plastik itu kan umumnya dengan teori kimiawi bisa dibuat ya. Dan itu susah sekali diuraikan. Ya. Dan tindakan individu juga berkait dengan mengurangi energi atau hemat energi, kemudian juga bagaimana dalam mengkonsumsi ya, entah itu benda atau makanan atau apa, itu kita perlu tahu batas gitu. Kalau kita punya tas satu ya sudahlah, cukup satu, nggak harus 5, 6, 7, 10 yang sebenarnya itu kan dari bahan-bahan macam-macam yang bisa jadi ada penawaran, ada permintaan, sehingga pabrikasi itu meningkat, sehingga bahan-bahan baku ya bisa dieksploitasi tadi, diambil dan sebagainya karena permintaan pasar tinggi. Tapi kalau nggak ada permintaan, sebenarnya kan eksploitasi itu tidak perlu terjadi. Contoh sederhana lah, kalau semakin orang sedikit menggunakan kertas, maka pohon-pohon penghasil kertas itu tidak akan ditebang kemungkinannya, karena dia akan tumbuh dengan lebih rimbun gitu ya. Tapi kalau permintaannya tinggi ya banyak pohon kemudian ditebang, dan itu alam pasti menjadi rusak. Kemudian juga diperlukan kolaborasi rohani dalam memahami dan merawat ciptaan Tuhan. Butuh spiritualitas, Bapak Ibu, saudara-saudari. Olah rohani. Tuhan menciptakan seluruh isi bumi dan semuanya. Kalau kita baca Kejadian, sebetulnya menguasai apa yang di Tuhan ciptakan itu bukan berarti kita mengeksploitasi. Dalam arti kita diberikan kepercayaan untuk menjaganya, menggunakan sejauh perlu, dan bisa merawatnya dengan sebaik-baiknya. Untuk apa? Untuk keberlangsungan hidup manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, dan lain sebagainya. Karena kalau enggak, ya tadi, kutub utara mencair esnya, kutub selatan juga, kemudian pemanasan global, kemudian air laut naik, ya, dan itu akan menimbulkan problem, ya. Beberapa negara di Asia Pasifik sudah ketar-ketir, ya. Karena bisa jadi pulau-pulau mereka itu akan hilang karena apa? Permukaan laut naik. Dan itu tidak ada begitu saja, ada penyebabnya. Penyebabnya ya tadi
bumi semakin panas dan sebagainya, ya karena limbah-limbah yang kita hasilkan. Dan itu perlu dilakukan bukan oleh satu orang, dua orang, tetapi bersama-sama. Kalau kita punya DNA, spiritualitas yang kurang lebih sama, punya resonansi yang sama, apapun agamanya, tapi spiritualitasnya kurang lebih sama untuk mencintai lingkungan, saya kira ini menjadi energi positif dalam melakukan gerakan bersama ya untuk bumi ini, untuk lingkungan. Kemudian juga peran komunitas iman dalam menginspirasi aksi nyata menjaga lingkungan ya. Jadi komunitas itu kan kalau kita sendirian mungkin merasa, aduh, saya sendirian aja nih, nggak ada teman, nggak ada kawan, nggak ada apa. Tapi kalau dengan komunitas, itu energinya menjadi luar biasa. Saya pernah menyaksikan murid-murid itu dalam jumlah besar mengangkut sampah-sampah di pantai, ya kami sebut pantai Maf ya, yang ada di Nabire. Itu karena semangat tinggi ya, dalam waktu singkat sampah-sampah di pantai itu bersih. Nah, sampah plastik, sampah macam-macam bersih. Karena apa? Karena dilakukan oleh komunitas bersama-sama. Tapi kalau melakukannya sendiri mungkin 2 hari, 3 hari nggak selesai. Ya. Dan ini menjadi nyata ya, kalau ada komunitas-komunitas peduli lingkungan yang ada di sekolah-sekolah dan sebagainya. Kalau bisa, sekolah-sekolah kalau misalnya tanahnya agak luas, mungkin kelas 1 atau kelas 2 atau kelas apa di tingkat SMP, SLTA, dia punya kapling-kapling tanah yang bisa ditanam, disiram, apa, sehingga menghasilkan tumbuhan, atau bisa juga piara ikan dan sebagainya. Itu membangun cinta lingkungan. Sekolah-sekolah di sini ada Buruli ya, ada sekolah-sekolah adiwiyata itu ya kan contoh ya, pemerintah dan lembaga pendidikan didorong untuk bagaimana menciptakan lingkungan yang sehat. Itu sebetulnya oleh sistem orang-orang yang ada di lingkungan itu didorong untuk menciptakan sekolah yang ramah lingkungan seperti itu. Itu upaya yang bagus sekali. Kemudian kesimpulan yang bisa saya petik ya mudah-mudahan nanti ada diskusi-diskusi ya, saya kira itu akan menarik. Etika lingkungan harus diintegrasikan. Nah, kata harus ini siapa yang mengharuskan? Ya mungkin ini panggilan jiwa kita ya. Karena manusia, kalau dalam filsafat manusia itu kan ambigu ya. Satu sisi mau mengupayakan ini, di sisi yang lain kok malah berlainan. Ya, mengharuskan di sini bukan kata harus dalam arti ini ya, paksaan, tapi ini harus dalam arti ini panggilan kemendesakan. Ya, bagaimana etika lingkungan itu diintegrasikan dalam pendidikan untuk masa depan yang lebih maju, berkelanjutan, dan untuk tanda petik anak cucu dari bangsa ini masih bisa merasakan udara segar, masih bisa merasakan ikan-ikan yang masih sehat ya, bukan ikan-ikan yang kena limbah logam berat, bukan begitu. Kalau kita yang menjaga, generasi berikutnya juga akan ikut menjaganya karena kita memberikan teladan buat mereka. Kemudian setiap sekolah diharapkan mampu menciptakan generasi yang mencintai dan merawat bumi. Ya, saya kira seruan Paus Fransiskus itu kan seruan pada dunia termasuk kita. Maka suatu hal yang aneh, apalagi kalau sekolah itu berlabel sekolah Katolik, malah tidak merawat lingkungannya. Ya, buang sampah sembarangan, kemudian tidak peduli dengan lingkungan, kemudian kalau masuk kelas itu seperti masuk kapal pecah gitu ya, sampah berserakan di mana-mana, tidak teratur dan sebagainya. Itu sangat menyedihkan. Karena apa?
karena paus kita punya keprihatinan yang besar. Ayo dong ditata, ayo dong diperhatikan. Ya. Kemudian kalau itu bisa kita tularkan kepada para murid, mereka juga nanti akan melanjutkan bagaimana merawat bumi ini menjadi lebih baik. Nah, ini tulisan PTT ini sebetulnya juga ada tulisan kajian opininya di kumparan ya. Saya tulis ini di bagian bawah, bisa dibaca artikel yang saya tulis di sana sebagai kajian opini ya. Ya mudah-mudahan dari apa yang sudah saya jelaskan ini nanti kita punya cukup waktu ya untuk tanya jawab. Silahkan saja karena kita sangat terbuka. Kira-kira Mas Lili, dari saya cukup sekian, kita akan bisa dengan tanya jawab. Terima kasih. Baik, terima kasih Romo. Baik Romo, suster, Bapak Ibu semuanya, kita beri aplaus untuk Romo begitu. Saya kira paparan beliau, saya mencatat banyak sekali Romo di sini tadi. Tapi saya akan mulai sebelum kita membahas dan berdiskusi dengan peserta begitu, saya akan mencoba merangkum begitu dari kesimpulan yang terakhir Romo tulis begitu. Sekolah adalah pencipta generasi gitu kan. Sekolah itu bukan hanya sekedar menjadi tempat pendidikan, tapi pencipta generasi. Dan pencipta generasi itu generasi seperti apa? Generasi yang kemudian dia mampu untuk membangun masa depan yang berkelanjutan, dan itu hanya bisa tercapai ketika etika lingkungan hidup itu terintegrasi dalam pendidikan begitu. Itu satu halaman terakhir dari Romo tadi. Nah, sebelum sampai pada kesimpulan itu, saya mencatat paling tidak ada 10 poin Romo. Mohon maaf, banyak sekali catatan saya ternyata ya. Jadi ternyata yang pertama Romo menyampaikan bahwa setiap perilaku kita itu berkontribusi pada nasib alam, pada pelestarian alam begitu. Itu paling awal Romo sampaikan tadi. Dan kita semua, siapapun kita, kaya miskin, baik buruk, jelek, tidak terlalu jelek begitu, kita semua punya tanggung jawab yang sama pada alam begitu. Kemudian krisis alam itu tidak terlepas, dia sangat terkait erat dengan krisis sosial begitu. Ketika realitas masyarakatnya itu dipenuhi dengan nilai-nilai yang gagal membangun solidaritas, maka alam itu juga tidak punya masa depan begitu. Jadi membangun sebuah masyarakat yang lebih kuat itu menopang kelestarian alam. Kemudian yang keempat, Romo menyampaikan bahwa cara orang berlingkungan atau etika lingkungan, cara orang berperilaku terhadap lingkungan itu menunjukkan moralitas masyarakat. Begitu. Jadi kita selama ini menganggap bahwa masyarakat itu, nilai-nilai di masyarakat itu bergerak sendiri dan soal lingkungan itu di wilayah yang berbeda. Tetapi tidak, Romo tadi menyampaikan bahwa ternyata perilaku moralitas masyarakat itu tercermin di dalam bagaimana mereka bersikap, bertingkah laku pada aspek lingkungan, etika lingkungan, macam apa yang dibangun dan hidup di tengah masyarakat. Kemudian, cinta kepada alam itu tidak mungkin dilakukan tanpa berbasis komunitas. Jadi, kita tidak bisa melakukan apapun kalau kemudian kita bergerak sendiri, begitu. Kemudian, cinta kepada alam, pelestarian alam, pesan-pesan Laudato Si, itu hanya akan punya dimensi keberlanjutan atau sustainabilitas ketika dia masuk ke dalam warisan budaya. Jadi ketika kemudian nilai itu meresap masuk, perilaku cinta alam itu masuk ke dalam warisan budaya dan kemudian disemaikan, disuburkan di dalam lembaga pendidikan, maka kemudian menjadi dimensi keberlanjutan itu menjadi jauh lebih kuat. Nah, itu hanya tercapai ketika kemudian lembaga pendidikan itu mampu membangun kesatuan, kalau saya menyebutnya segitiga, Romo, ini kesimpulan saya sendiri, segitiga interaksi antara manusia, alam, dan lingkungan, begitu. Jadi, membangun kembali relasi alam, manusia, dan lingkungan yang selama ini, apalagi yang berada di kota, itu relasi itu tercerai-berai, begitu. Kemudian yang ke-8, catatan saya ada 10 ya. Pesan Laudato Si itu bukan hanya pesan kita terkait pesan pribadi atau pesan gereja, tetapi itu pesan solidaritas global. Seluruh dunia bergerak bersama-sama lewat pesan Laudato Si. Jadi pada saat kita sebagai pribadi, kita sebagai guru, kita sebagai tenaga pendidik, dan kita sebagai komunitas pendidikan sekolah itu kemudian mengambil tanggung jawab pada Laudato Si, mengambil peran dalam Laudato Si, kita bergerak bersama-sama dan ambil bagian dalam solidaritas global.
solidaritas global yang tidak hanya bicara tentang solidaritas manusia, tetapi solidaritas seluruh ciptaan, kira-kira begitu. Kemudian itu tidak akan mungkin terjadi tanpa ada kolaborasi rohani. Jadi kesadaran-kesadaran besar, pembangunan kualitas pribadi, kualitas masyarakat pendidikan di sekolah, lingkungan sekolah sebagai sebuah lingkungan pendidikan itu tidak akan mungkin tumbuh tanpa ada proses rohani, dan di situ dibutuhkan proses kolaborasi rohani. Kemudian yang terakhir, maka kemudian yang sangat penting adalah juga bagaimana itu terjemah dalam peran komunitas umat beriman begitu. Jadi bagaimana kemudian pesan-pesan ini menjelma dan hidup di tengah-tengah komunitas umat beriman. Dan tadi Romo juga menyinggung soal beberapa negara di Asia Pasifik yang memang sekarang sudah mulai naik gitu. Jadi beberapa minggu yang lalu kami ada pertemuan teman-teman Laudato Si online begitu Asia Oceania, dan memang teman-teman Laudato Si movement di daerah Oceania itu sebagian mengurusi pengungsi yang terjadi karena kenaikan air pantai begitu. Jangan salah Bapak Ibu, pertemuan Karitas terakhir kemarin di Wonosobo, Regio Jawa, itu konsen utama adalah adanya kenaikan air laut yang luar biasa di Pantura juga. Di Pantura itu ada beberapa tempat air lautnya sudah masuk 1 km. Nah, artinya dengan apa yang disampaikan Romo dan beberapa fakta kecil yang saya sisipkan ini, kita sudah berada di tengah bencana. Kita tidak bisa tinggal diam, dan tanggung jawab kita sekarang bagaimana kita meletakkan generasi yang berperilaku dan punya kesadaran ekologis, berperilaku ekologis di tengah umat beriman, di tengah gereja, dan juga semoga dengan keterbatasan kita menjadi pribadi yang berperilaku ekologis juga di tengah masyarakat. Saya kira begitu Romo, mohon maaf kalau kesimpulannya sampai kemana-mana begitu. Sekarang mantap gitu. Siap Romo, bisa mencatat banyak sekali. Baik, kita punya beberapa pertanyaan Romo. Ini untuk pertanyaan Pak Awan atau saya? Oh baik Pak Awan, terima kasih Pak Awan. Ini kita sejauh ini ada 2 pertanyaan yang masuk Romo dari Suster Vincentia di Lampung. Beliau bertanya tentang ide atau gagasan apa dari Romo untuk bisa dikembangkan di unit-unit sekolah yang lebih terjamin pelaksanaannya, utamanya di sekolah Katolik saja dulu, karena kalau tergantung pada personal belum tentu itu bisa terlaksana. Ini kalau apa yang kemudian bisa diterjemahkan ke dalam lembaga pendidikan Katolik begitu. Kemudian yang kedua, silakan Pak Awan. Ya. Pertanyaan kedua Pak Awan. Dari Ibu Rosa dari SMP Strada BW. Saya membuat jargon sekolah ekologis dan berkarakter mulai tahun 2018. Jargon ini muncul karena keprihatinan akan kondisi masyarakat yang tidak peduli lingkungan. Sekolah menjadi bagian untuk mengedukasi tentang kepedulian lingkungan melalui para murid. Harapannya mereka akan menerapkan pembiasaan peduli lingkungan hingga dewasa dan selama hidupnya nanti. Kegiatan yang dilakukan di sekolah antara lain membawa tumbler sendiri, membuat ekoenzim, menanam pohon, kemudian Jumat bersih, menanam mangrove di Muara Gembong, memilah sampah, hemat listrik, air kertas, penjernihan air danau dengan ekoenzim, dan lain-lain. Bahkan ada murid yang sudah mengajak orang tuanya untuk memungut botol plastik setelah menyaksikan pertandingan Liga Sepak Bola Nasional di Stadion Candrabaga di Bekasi. Edukasi peduli lingkungan menjadi tanggung jawab kita bersama, dan sekolah menjadi ujung tombak untuk mengedukasi masyarakat. Ini ada pertanyaan yang ketiga, sudah muncul juga di chatroom Romo. Kita 3 pertanyaan, lalu Romo merespon ya. Selamat malam Romo, ini dari Petrus Bengkulu. Pak Petrus Bengkulu, baik. Selamat malam Romo, di sekolah-sekolah anak-anak selalu diajarkan untuk memilah sampah organik, sampah anorganik. Dan ini sudah berjalan. Tantangannya adalah sampah-sampah yang sudah dipilah ini pada akhirnya dibuang juga menjadi satu di TPA. Bagaimana menyikapi hal ini Romo? Terima kasih. Jadi ada 3 pertanyaan tadi Romo, silahkan. Baik, terima kasih. Romo respon, ya. Tadi yang pertama dari Lampung ya? Ya, kepala sekolah di Lampung. Oke ya. Yang dari Lampung saya kira ini pertanyaan bagus ya. Mulainya nggak dari jauh-jauh tapi di lingkungan sekolah. Dan saya kira sharingnya dari Bu Rosa ini sangat bagus ya. Karena jargon sekolah ekologis dan berkarakter itu contoh konkret di sebuah sekolah yang letaknya di dekat terminal kota Bekasi. Jadi kalau pagi itu ada
pasar ya. Jadi anak itu sekitar jam 9 pagi atau apa melihat begitu banyak limbah sampah di depan mata mereka itu. Sehingga kemudian saya kira itu memunculkan ya gerakan peduli sampah, memperhatikan lingkungan, kemudian tadi juga panen ekoenzim, menebarkan danau, kemudian menciptakan panggilan-panggilan seperti itu. Maka saya kira yang di Lampung perlu menciptakan inspirasi-inspirasi kecil, Pak. Sederhana aja. Ya. Apa yang ada di sekitarnya? Ya, misalnya di sekitarnya tadi masyarakat membuang sampah sembarangan ya. Mulailah dari sekolah. Bagaimana tidak membuang sampah sembarangan. Atau di lingkungan kok sungai ini kotor dan sebagainya. Mulailah dengan menanam ekoenzim misalnya. Sekarang kan banyak di YouTube atau di mana-mana itu teknik membuat ekoenzim dengan perbandingan misalnya gula berapa, ini berapa, sampai akhirnya bisa menjadi ekoenzim yang bagus ya. Dulu saya di Civita juga tuh dengan ekoenzim bisa menyebar telaga menjadi lebih baik, kemudian bisa jadi pupuk juga, itu kan menarik. Jadi memang dibuatlah program-program kecil yang bisa menginspirasi anak-anak itu. Karena dengan demikian, kalau anak-anaknya sudah terinspirasi, sudah merasa terpanggil, sehingga nanti bisa melakukan gerakan. Dari sekolah bisa mengajak sekolah-sekolah lain, sekolah-sekolah lain mengajak lagi masyarakat, sehingga itu menjadi panggilan bersama. Betul tadi, mulainya dari sekolah dulu, Pak. Ya, buat hal-hal yang kecil, yang sederhana. Intinya nanti dari 5, 6, 7 alternatif, pilih salah satu dulu. Mana yang bisa dilakukan oleh sekolah. Ya, misalnya kalau yang dipilih adalah menggunakan sampah-sampah plastik untuk suatu karya seni. Itu menjadi pilihan, ya lakukan kalau itu bisa. Buat yang bagus, yang bisa memberikan inspirasi. Nanti kalau ini sudah berhasil, bisa teruji, bisa meluas lagi. Apa? Ya, misalnya pada hari Senin atau Selasa keliling kampung, ya, sambil membawa karung, mengambilin sampah, kemudian nanti diletakkan di tempat sampah umum yang ada di kampung itu atau di kota itu. Itu juga bisa menjadi gerakan. Karena dulu kami pernah ada gerakan mahasiswa jalan kaki malam hari sambil membawa karung tuh, masukkan sampah. Itu juga akan bisa menjadi panggilan secara personal peserta didik untuk mencintai lingkungan. Kemudian terima kasih sharingnya Bu Rosa, itu sangat memperkaya sharing-sharing kita terkait dengan lingkungan ya. Sesuatu yang ekologis memang itu membantu anak-anak kita bertumbuh juga secara karakter ya. Karena dengan demikian anak-anak kita itu bisa mengkalkulasi mana yang baik, mana yang buruk, mana yang bisa dilakukan, mana yang tidak, dan seterusnya. Nah, tadi pertanyaan dari Bengkulu ya, satu lagi, ini sudah dipisahkan sampahnya. Kemudian nanti setelah mau dibawa ke TPA disatukan lagi. Pak, saya pernah live in, Pak. 1 bulan saya di TPA Bantar Gebang, Pak. Saya tuh bagian ngumpulin botol-botol ini juga. Aqua dipisahkan dan sebagainya. Dan di sana memang di TPA itu bagian yang memang bisa diolah dan kemudian dijual oleh lapak-lapak itu memang kemudian mereka bisa jual. Ya. Tapi kalau yang memang misalnya yang basah, ya dia bisa olah sebetulnya menjadi pupuk. Ya. Asal tadi dimasukkan cairan pembantu yang bisa menguraikan sehingga menjadi pupuk. Semacam mirip-mirip ekoenzim lah. Ada formulanya itu, benda-benda itu bisa dijadikan pupuk. Yang memang tidak bisa yaitu yang limbah beracun ya, yang berbahaya sekali. Nah, itu memang harus diperlakukan secara khusus. Dan itu mungkin tidak bisa ditangani oleh sekolah, ya, itu oleh pemerintah. Maka sebelum sampai dikirim atau dibawa ke TPA, silakan saja
di sekolah itu bisa dicek sampahnya. Mana yang bisa langsung dimanfaatkan untuk kerajinan. Ya. Ini di beberapa sekolah sudah mulai ada yang namanya bank sampah, Pak. Jadi ketika masuk ke bank sampah, itu jadinya bisa dirupiahkan itu. Ya, jadi dia menabung plastik, menabung apa, kemudian itu. Ya mudah-mudahan sekolah ya nanti Strada juga akan memperhatikan itu kira-kira model bank sampah itu seperti apa itu bisa. Kalau bank sampah itu saya kira pasti tidak akan dicampur dengan TPA ya, karena akan menghasilkan income misalnya untuk pengurus OSIS, income untuk kegiatan sekolah itu. Nah, itu sebenarnya ide yang menarik. Sempat beberapa waktu yang lalu Strada sempat ada tawaran itu. Bagaimana membuat bank sampah. Sementara yang organik bisa dimanfaatkan oleh sekolah untuk pupuk. Kalau dia sekolah adiwiyata itu dapat penilaian tersendiri itu. Karena ternyata sekolah bisa mengelola limbah organiknya untuk lingkungannya. Baik, saya kira ini 3 pertanyaan ini sudah terjawab, Mas Lili. Terima kasih, Romo. Jadi sebelum kita melihat 2 pertanyaan lagi, Romo, ini saya boleh menggarisbawahi, Romo. Jadi yang pertama, lakukan hal kecil saja itu dilakukan, konkret, sampai sangat sederhana, tetapi itu bisa menginspirasi, dan ketika inspirasi itu kemudian setelah berhasil baru diperluas dan diperlebar, dan di situ kemudian menjadi gerakan begitu. Jadi jangan terburu-buru melakukan yang besar, tetapi lakukan dengan contoh-contoh kecil dan konkret, dan yang kecil itu lebih bisa menginspirasi dan menggerakkan. Kemudian tadi yang kedua, Romo juga menyampaikan bahwa anak bertumbuh secara ekologis itu akan membantu juga anak bertumbuh untuk menjadi pribadi yang berkarakter. Itu tadi yang kedua. Kemudian yang ketiga, saya mencoba yang terkait dengan sampah yang dipisah. Saya kira sejauh tujuan kita melatih habit, melatih kebiasaan, apapun yang terjadi dengan sampah itu biarlah menjadi urusan pemerintah. Tapi setidaknya kita punya kebiasaan untuk memilah sampah, gitu kan. Itu dulu saya kira yang jauh lebih penting, karena kita ingin membangun karakternya, gitu. Soal sistem sampahnya di pemerintah mungkin belum baik, itu biarlah mungkin nanti perjuangan di zona yang lain. Tetapi setidaknya kita membangun habit di tengah-tengah anak didik kita. Saya kira mau menambahkan Romo terkait dengan yang itu. Baik, ini sudah ada lagi 4 pertanyaan, Romo. Oh, bukan. Sebentar, ini ada 2 ya. 1 dari Mas Theo, dari Suster Vincentia. Mari teman-teman semua gagasan ide dari sekolah yang sudah dilakukan. Nah, ini Suster mengajak kita untuk berbagi gagasan. Nanti apakah coba dikanalkan oleh teman-teman di sektor pendidikan seperti apa, atau juga bisa sharing juga bisa, saya kira malam ini. Mas Theo, ini ada pertanyaan dari Mas Theo dari Jakarta, Romo. Selamat malam. Bagaimana barangkali ada program di sekolah Strada yang bisa dicontoh di sekolah-sekolah yang lain yang sudah dilakukan di sekolah Strada? Kira-kira seperti apa begitu? Baik, silakan yang lain. Kita masih punya cukup banyak waktu. Silakan juga untuk menulis pertanyaan di chatroom. Ya. Ini langsung dijawab atau gimana, Mas Lili? Silakan, Romo. Contoh yang konkret dari sekolah Strada seperti apa yang mungkin sudah dilakukan? Ya. Contoh konkret ya, misalnya salah satunya saya tuh rajin ke sekolah-sekolah yang mencintai lingkungan ya. Misalnya di di Pasar Minggu ya, ada sekolah SD Strada Wiyatasana itu. Di sana itu walaupun itu di tengah-tengah kota di Jakarta Selatan, Jaksel gitu ya, Jakarta Selatan, itu ada ternak ikan ya, kemudian tanaman-tanaman juga diisi ikan, kemudian ada penataan sampah, kemudian penataan macam-macam dan sebagainya. Terus banyak pohon-pohon, kemudian anak-anak itu ikut menyirami pohon itu dan sebagainya. Bagi saya ini luar biasa. Artinya itu menjadi semacam culture atau struktur yang tidak kelihatan, yang dihidupi oleh komunitas itu. Dan saya kira kalau itu
Ini kan contoh konkret ya. Ternyata juga oleh pemerintah kemarin mereka dapat Adiwiyata ya tingkat nasional. Itu juga diapresiasi oleh pemerintah. Tetapi bukan itu yang pertama-tama. Yang pertama adalah komunitas di situ mulai terpanggil untuk mencintai lingkungan. Itu yang penting menurut saya. Ada penghargaan atau tidak ada penghargaan, yang terpenting adalah mencintai lingkungan. Seperti tadi Mas Lili itu ya, yang terpenting habitusnya itu sudah ada di lingkungan pendidikan. Ya syukur-syukur nanti ya outcome-nya atau output-nya itu terus diberlanjutkan gitu ya. Kemudian yang kedua, seperti yang tadi disaringkan Bu Rosa itu di Strada Budi Luhur, sekarang di SMP Strada Bhaktiwiyata ya, itu juga upaya-upaya cinta lingkungan itu tetap terjadi. Siapa yang memulai? Kalau di tingkat unit, inspirator pertama ya leader di situ, kepala sekolah. Kepala sekolah yang mau membuka juga inspirasi dan aspirasi dari staf dan juga murid-murid. Ya, kalau ada usulan-usulan, sehingga nanti pengurus OSIS atau apa juga kemudian ikut terlibat aktif. Karena apa? Karena kepala sekolahnya menginspirasi, bukan memaksa ya, tetapi menginspirasi, sehingga cinta lingkungan itu menjadi bertumbuh. Kuncinya ada di pimpinan sekolah setempat. Ya. Dan dari pimpinan itu mengajak. Ya, kalau pemimpinnya sulit ya semua usulan-usulan nanti ditolak. Wah ini nggak bener nih. Ini nanti anget-anget titik-titik ayam begitu. Itu nggak bisa itu. Ya. Jadi kalau kepala sekolahnya merespon positif, bagus, mengajak, mencari cara, kemudian juga mencari input dari media atau dari kanal-kanal YouTube atau macam-macam gitu, atau dari pemerintah atau dari rekan-rekan kepala sekolah ya, itu akan mendorong juga sekolah itu untuk maju bersama dengan guru-guru dan juga para murid yang ada di situ. Saya kira ini Mas Lili di sini kan banyak pendidik dan sebagainya, mereka bisa sharing gitu. Hal best practice ya, bagaimana merawat lingkungan itu sendiri begitu. Begitu Mas Lili. Baik, terima kasih Romo. Ya, jadi kunci utamanya ketika seorang leader di komunitas menjadi pembawa nilai ya Romo ya. Jadi dia bisa menggiring dan menggerakkan semuanya. Ya, saya kira di situ. Baik Romo, ini ada pertanyaan dari Sutra Agneta di SMA Seladu J2. Di sekolah kami di SMA Seladu J2 juga dibiasakan untuk membawa tumbler sendiri. Kita semua dilarang untuk membawa minuman dengan botol kemasan. Di kantin juga tidak boleh menjual minuman dengan botol kemasan. Setiap hari Jumat menjadi Jumat bersih, anak tidak boleh membuang sampah di lingkungan sekolah. Kami juga membuat ekoenzim melarang anak membawa makanan dengan tempat styrofoam, menanam bunga dan memeliharanya. Saya kira ini sharing dari Suster Agneta, Romo. Baik, Romo, Suster, Bapak, Ibu, ya, saya kira kita punya banyak best practice ya, saya kira, dan malam ini kita juga punya ruang kalau Bapak Ibu ingin bertanya atau sharing juga dibuka begitu. Monggo kita mau disampaikan secara langsung dengan raise hand atau dengan ditulis, kami semua membuka. Ini saya juga minumnya pakai ini kok, pakai gelas produk dari Akmi ini. Isi ulang terus. Ya, Romo. Baik, silakan Romo, Suster, Bapak Ibu untuk membagikan sesuatu atau mengajukan pertanyaan, dipersilahkan. Ya, malam hari ini mumpung Romo ada di tengah kita begitu. Oh, ini ada satu lagi Romo dari Pak Robertus Suka Yuliana. Ya. Saya rasa kebanyakan sekolah sudah berusaha dengan kemampuannya mengelola sampah dengan sebaik-baiknya. Sebentar. Seturut kemampuan unit sekolah yang bersangkutan. Jika memungkinkan, saya rasa perlu dilakukan kerjasama antar sekolah seperti tadi hasil dibicarakan bahwa memulai dengan satu komunitas yang lebih besar akan berdampak besar pula.
Karena, tadi, bentar, hilang tulisannya. Seperti tadi hasil dibicarakan bahwa memulai dengan satu komunitas yang lebih besar akan berdampak besar pula. Karena masalah sampah sudah menjadi masalah besar dihadapi oleh semua, bahkan pemerintah pun sudah kewalahan. Menangani masalah sampah jika mungkin kerjasama di beberapa sekolah akan jadi satu solusi. Baik Romo, ini dari Pak Robertus Suka Yuliana. Silakan Romo, ditanggapi Romo. Ya, saya kira memang betul ya Pak Robert ya. Maka kita perlu semacam forkom ya, forum komunikasi. Bisa di level MPK atau MNPK semacam begini. Wah, itu luar biasa itu. Kalau misalnya kita dari segi makanan lah, kita panen tempe. Belum lama ini serada panen tempe 6.000 tempe tuh, buat sendiri dari alam, anak-anak dari kedelai. Coba kalau misalnya seluruh Indonesia itu makan tempe bersama, wah itu kan luar biasa. Karena tempe itu makan habis itu, nggak akan ada sampahnya, ya. Karena tanpa plastik. Nah, itu contoh kepedulian bersama. Atau pada saat Hari Air Sedunia, seluruh sekolah di Katolik di Indonesia dari Sabang sampai Merauke, misalnya menggunakan air bersih secukupnya saja. Nah, kita bisa menghemat air itu selama satu hari ini. Berapa kilometer kubik gitu air yang terhematkan. Ya, sedih sekali kalau misalnya ada orang yang susah sekali dengan air, kita buang-buang air misalnya. Apalagi itu pada saat Hari Air Sedunia seperti itu. Jadi memang bisa momen-momen kalau itu tingkat nasional, tetapi kalau misalnya tingkat lokal bisa mengajak beberapa sekolah. Misalnya dalam tingkat kelurahan, atau mungkin lebih luas lagi tingkat kabupaten kota. Ya. Misalnya ada lomba kebersihan sekolah, ya. Seperti itu dilakukan bersama-sama. Itu sangat bagus sebagai sebuah komunitas ya. Karena itu dampaknya akan menjadi lebih besar. Ya, ya seperti ini juga di MNPK ya terutama kita bisa melakukan gerakan bersama. Ya mungkin nanti saudara saya ini Romo Darmin dan kawan-kawan bisa suatu ketika membuat program yang bisa dilakukan bersama-sama di hari-hari tertentu. Atau yang sekolah-sekolah berdekatan bisa secara periodik. Ya mungkin setahun misalnya bako bersama lintas sekolah dan sebagainya. Itu pernah saya lakukan tapi di Pramuka itu, karena saya dulu ikut Sakawana Bakti. Jadi banyak sekolah yang masuk dalam Sakawana Bakti, kami pergi ke hutan itu untuk tanam bibit dan sebagainya. Dan itu dampaknya luar biasa. Begitu Mas Lili. Baik, terima kasih Romo. Ini ada dua pertanyaan dari Ibu Anet Siagian, kemudian juga dari Pak Leo Jilanu dari Strada. Bu Anet ini dari Ikatan Iska Romo. Saya alumni SMP Strada Bakti Utama dari Universitas Atmajaya Jakarta. Saya ingin menanyakan apa yang harus saya lakukan dan bagaimana caranya saya memulai untuk melakukan dan menerapkan gerakan cinta lingkungan, baik di lingkungan dan juga pergaulan di kantor yang multi keyakinan dan multikultur. Jadi bagaimana membangun ini di tengah lingkungan yang multikultur, gitu. Kemudian dari Pak Leo Jelanu, izin berbagi Romo, saya rasa semua sekolah sudah mendidik terhadap anak-anaknya berkaitan dengan membuang sampah pada tempatnya dan juga hal yang lainnya. Mungkin yang paling sulit adalah bagaimana membangun kesadaran setiap warga sekolah dan konsisten terhadap kesadaran tersebut. Ini dua pertanyaan Romo. Yang pertama tentang membangun gerakan cinta lingkungan di lingkungan pergaulan dan lingkungan kerja yang multi keyakinan dan multikultur. Yang kedua soal bagaimana membangun kesadaran setiap orang dan konsistensi. Silakan Romo. Ya. Baik, ini pertanyaan sulit dan menarik sebetulnya. Ya, kalau pertanyaan dari Bu Ane tadi dari ISKA ya. Ya. Kita bisa melakukan dalam diam sebetulnya. Kalau dalam lingkungan ya. Saya punya kawan satu profesor di Sofia University ya.
Dia melakukan dengan diam, nggak ada yang tahu bahwa dia adalah Yesuit begitu ya. Tahu ketika mau meninggal, ternyata orang ini Yesuit. Ya. Tetapi kehidupannya luar biasa baik, kemudian orang tergerak untuk melakukan hal yang sama. Artinya saya mau mengatakan gini, kadang dalam hal-hal kita keseharian, itu hidup kita sudah menjadi kesaksian dari orang lain. Orang ini kalau buang sampah selalu di tempatnya, selalu ini dan sebagainya, akhirnya menciptakan buah bibir. Nah, ketika ada pertanyaan, ada dialog pembuka, itu kesempatan kita untuk sharing. Ayo dong, mari kita melakukan gerakan bersama dan sebagainya. Atau bisa juga kita bisa kalau mau agak langsung, secara tidak langsung ya, kalau ada forum-forum terbuka, kita bisa menyampaikan. Atau lewat media-media YouTube atau media sosial, atau mungkin juga lewat opini-opini yang dibaca orang lain, bisa jadi orang lain kemudian bisa mengenal kita, sehingga kita terbuka dialog dengan mereka. Ya, karena memang kata kuncinya adalah membuka dialog, itu yang tidak mudah. Karena kadang-kadang kita sudah ada semacam prejudice ya, ada perasaan atau prasangka atau apa, wah dia sombong sekali begitu, dia so bersih, so ini, itu bisa jadi menghambat ya. Tapi kalau kita dengan kerendahan hati, dengan cara-cara yang elegan ya, itu bisa mengundang orang untuk bertanya. Ya, contoh konkret aja itu yang diceritakan Bu Rosa tadi, ketika habis main bola di Liga Nasional di lapangan Bekasi, ada seorang murid ngambilin sampah. Itu akhirnya orang lain juga akhirnya tergerak. Ini ada orang kok ngambilin sampah. Ya akhirnya ayo ikut. Akhirnya menjadi gerakan bersama. Saya kira begitu. Tapi kalau misalnya komunikasi sudah terbangun Bu, saya kira akan menjadi lebih cair, lebih mudah ya. Memang kata pembuka ini yang harus dicari kiat-kiat yang bagus. Kemudian yang kedua tadi masalah kesadaran dan konsistensi ya. Ya, itu saya katakan kata harus tadi itu dalam arti panggilan. Tapi kalau harus itu dalam arti hukum ya. Baik benar benar salah, orang cenderung tidak konsisten di situ. Maka ketika orang dilarang naik motor tanpa helm misalnya, ya banyak orang tanpa helm naik motor gitu. Kadang-kadang aturan dibuat, orang kemudian ya tadi kemudian melanggar atau apa. Tapi kalau itu sebagai sebuah panggilan, ada polisi atau nggak ada polisi, dia akan pakai helm. Ya, jadi ada orang atau tidak ada orang, dia akan membuang sampah pada tempatnya karena terpanggil. Maka saya kira kita perlu dengan pedagogi tertentu bagaimana gerakan lingkungan hidup itu menjadi panggilan murid dan guru-guru kita. Ya. Kadang kalau saya jalan di sebuah sekolah dan sebagainya, ada sampah ya saya ambil. Ya. Belum lama ini kan ada acara tabisan di Jogja, ada sampah jatuh saya ambil, itu mengagetkan orang lain. Wah, Romo ngambilin sampah ini, ya sudah. Tapi yang bagi saya sendiri, itu adalah panggilan ya. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudari, kalau kita sudah ada panggilan itu ya kita akan berusaha untuk konsisten dengan itu. Walaupun itu tidak mudah. Kemudian yang ketiga, ini sebenarnya saya akan sedikit komentar yang di Stella Duce ya. Kalau semua sudah dilarang, artinya sudah tidak dilakukan lagi, sebetulnya tidak ada lagi godaan. Itu agak bahaya juga itu. Ya. Justru ketika ada godaan-godaan yang melanggar, misalnya ada yang bawa plastik-plastik aqua, ayo kita kumpulkan, jadikan plastik-plastik ini media untuk kursi atau media untuk kerajinan dan sebagainya. Itu sebetulnya menjadi peluang juga. Ya. Artinya kan kita nggak mungkin itu semuanya 100% nol, zero ya. Ya kalau ada ya syukur ya, suster ya, oke nggak masalah.
Tapi kalau misalnya ada, itu juga menjadi sarana pembelajaran. Ini ada beberapa sampah plastik, apa yang mesti kita buat? Ya. Bayangkan kalau satu sekolah itu nggak ada lagi anak nakal ya, semuanya anak baik. Jadi mereka bingung ketika ke masyarakat kok ada anak yang tidak baik gitu. Jadi bagaimana mengatasinya aja susah. Jadi pluralitas ini yang saya kira perlu juga dijaga, hanya saja kita perlu mencari way out-nya, jalan keluarnya. Apa yang mesti kita lakukan nih dengan benda-benda ini? Oh, bisa dijadikan ini, bisa dijadikan itu, dan sebagainya. Sedih juga kalau ada anak tidak ada contoh konkret di lapangan, akhirnya dia membeli sampah, kemudian sampah baru dijadikan media. Itu kan ada juga yang begitu, soalnya saya lihat. Ada beli banyak ini, iya supaya bisa buat kerajinan katanya. Iya, susah kan, artinya kalau dia bisa menemukan konkret, itu bagus juga. Begitu, Mas Lili. Baik, terima kasih Romo. Ini menarik Romo, jawaban Romo yang terakhir ini, jangan sampai kita terpaksa membeli dosa supaya bisa mempelajari dosa, itu Romo ya. Baik, yang pertama tadi soal bagaimana kita membangun integritas diri ya, keteladanan pribadi, dan kemudian dikomunikasikan dengan media dan juga dengan komunikasi komunikasi dengan teman sejawat, itu jawaban kepada Ibu Anet. Kemudian yang juga Romo garis bawahi tadi, bagaimana kita membangun pedagogi yang bisa membuat aksi ekologis ini menjadi buah panggilan begitu. Pedagogi macam apa yang kemudian membuat anak didik itu menemukan bahwa aksi-aksi ekologis itu adalah panggilan dia sebagai bagian kesejatian dirinya sebagai manusia begitu. Kemudian yang terakhir tadi, bagaimana kemudian kita bisa memanfaatkan segala sesuatu termasuk kesalahan, ini Ignatian sekali Romo, untuk kemudian melakukan proses pembelajaran begitu. Romo, sebelum Romo tutup, ini ada satu tanggapan juga dari Bu Viena. Romo, mungkin sekolah-sekolah bisa mengusahakan menu nabati di kantin-kantin sekolah dan mengurangi menu hewani. Nah, Romo sekaligus menanggapi ini, kami mengundang Romo, karena waktu sudah kurang 3 menit, Romo. Kami mengundang Romo untuk mengambil kesimpulan, menjawab, dan juga memberikan closing statement. Silakan Romo. Ya. Baik, terima kasih. Ya, saya kira segala masukan dan juga pertanyaan serta juga uraian tadi, intinya Paus Fransiskus dengan Laudato Si ini mau mengajak bahwa bumi yang kita pijak bersama ini perlu kita jaga bersama, ya, dengan cara apapun yang positif kita melakukan gerakan bersama. Karena kalau kita tangani sendiri itu tidak mudah, karena ini PR besar bagi dunia, bagi masyarakat dunia, dan juga di cascading atau diturunkan ke dalam lembaga-lembaga, bahkan ke individu-individu kita untuk menjaganya. Sehingga dengan demikian segala usulan-usulan tadi, hal-hal yang menghambat atau yang membuat lingkungan tercemar dan sebagainya sedapat mungkin dikurangi, syukur-syukur itu tidak lagi terjadi. Sehingga lingkungan itu bisa merecovery dirinya, dan kita sebagai manusia ikut membantu proses pemulihan bumi ini menjadi lebih baik. Ya, mudah-mudahan dengan adanya Laudato Si ini, dan kita praktikkan bersama-sama, menjadi gerakan bersama, cinta lingkungan, merawat bumi, rumah kita bersama. Itu saja dari saya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Baik, terima kasih sekali Romo B yang sudah memberikan kepada kita satu, saya kira, ulasan yang bagi saya sangat dalam, karena saya menemukan banyak sekali poin-poin pembelajaran di situ tadi. Terima kasih Romo, dan saya kira sangat jelas sekali ya bagaimana kemudian kita bisa membangun, dan kita harus bersama-sama menemukan, karena kita tidak mungkin menemukan strategi pedagogi itu sebagai pribadi, tetapi kita bisa menemukan pedagogi itu bersama-sama. Maka saling mencari, saling berbagi, kemudian saling membantu di antara kita untuk bersama-sama mencari, membangun pedagogi yang menempatkan kesadaran ekologis ini sebagai bagian dari panggilan dasar kita sebagai umat manusia. Saya kira begitu, dan itu memberikan kepada kita pijakan bersama-sama. Sekali lagi terima kasih Romo. Kita beri tepuk tangan kepada Romo. Iya. Baik, terima kasih Romo, dan sekarang kita kembali ke MC. Silakan Pak Theo. Ya, silakan. Terima kasih Romo B. Semakin menyala.
Mas Lili juga semakin cemerlang. Terima kasih untuk Mas Lili yang telah memandu dengan luar biasa dalam seri webinar kedua malam hari ini. Para Romo, Suster, dan Bapak Ibu sekalian, kita telah melewati sesi yang kedua dan kita akan mengakhiri acara kita. Ada beberapa hal kata penutup dari saya. Anak ayam turun 9, mati 6, tinggal 3. Romo BI selesai dengan paparan, jangan lupa peserta untuk implementasinya. Anak ayam turun 1 juta, mati semua karena corona. Mas Lili, moderator yang luar biasa, ya diharapkan siap untuk webinar selanjutnya. Cakep. Sampan sudah, jala sudah, yang belum tinggal tanggapan ikannya. Paparan sudah, tanya jawab sudah, yang belum tinggal foto bersama. Silakan yang akan memandu foto. Pak Wawan atau? Silakan untuk di on cam semuanya. Halaman 1. Ada 8 halaman. Saya screenshot saja. Ya, kemudian halaman berikutnya. Ya, terima kasih. Ya. Oke, semua menyala semua. Ya. Masih 4 lagi halaman. Ya. Yang ke-5, ke-6. Di halaman 6 tidak banyak kamera. Ya. Ya, baik. Foto sudah. Kita akan menutup dengan doa dan saya sebagai MC mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta. Ini banyak peserta yang satu gerombolan yang dari Strada, dari Tarakanita, dan ada beberapa dari sekolah di bawah naungan SFD. Terima kasih atas kehadirannya. Kami ucapkan sekali lagi, semoga kita bisa jumpa di sesi berikutnya. Yang di lembah datang mendaki, yang di bukit datang menurun. Demikianlah tugas saya sebagai MC. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang santun. Anak Raja makan sirih, sekian saja dan terima kasih. Kami serahkan Bu Nuli untuk memimpin doa penutup. Baik, Pak Theo, luar biasa pantunnya ya. Jadi menutup dengan gembira rasanya. Baik, Romo, Bruder, Suster, Ibu, Bapak, kita tutup pertemuan webinar kita. Sebelum berdoa, sungguh luar biasa ya bekal yang diberikan Romo B dan para peserta ya Romo. Pertanyaan sharingnya sangat luar biasa. Jadi semoga menginspirasi. Baik, mari kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah pencipta yang berbelas kasih, kami meluhurkan Dikau karena anugerah bumi. Kediaman bagi begitu banyak bentuk kehidupan. Rumah bersama bagi segala bangsa, budaya, dan spesies. Kami telah membuatnya menjadi tempat yang tidak adil, di mana sebagian orang mengkonsumsi dan mencemari melebihi yang lain. Orang miskin menderita dampak perubahan iklim, dan banyak spesies kehilangan habitatnya. Oleh karena itu, bantulah kami untuk mencapai keadilan ekologis, sehingga tidak ada yang mengambil untuk dirinya apa yang sesungguhnya milik bersama. Bantulah kami berbagi secara adil atas produk-produk dunia dan hidup sederhana sebagai kesaksian bahwa bumi adalah saudari dan ibu bagi semua. Tolonglah kami menghormati irama pemulihan alam, sehingga dapat menopang kehidupan semua makhluk, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang. Kemuliaan kepada Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus,
seperti pada permulaan, sekarang, selalu, sepanjang dan segala sepanjang abad. segala abad. Amin. Amin. Mohon berkat dari Romo Darmi. Mau tanya untuk lift yang lantai 3 yang tadinya Romo masuk Darmin sudah tidak ada. Mungkin Romo B saja. Romo B mohon berkat. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga apa yang kita lakukan hari ini dalam pertemuan ini diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Terima kasih, Romo. Terima kasih, Romo. Sampai jumpa. Oh, terima kasih Pak Theo. Jumpa. Minggu depan. Sampai ketemu.